Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian fikih menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji tentang bab puasa ya, tentang puasa. Kemarin sudah tentang zakat, jadi berurut ya, dari mulai bersuci, tata caranya, ya, kemudian ada wudhu, ada mandi, kemudian dilanjutkan dengan sholat, sampai sholat jenazah, lanjut kemudian zakat, dan sekarang adalah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Ini satu fasal pembahasan fi subuti Ramadhana, di dalam membahas tentang penetapan awal bulan Ramadan, awal bulan suci Ramadan. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, riwayat dari sahabat Abu Hurairah, ya, yang rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul bersabda, puasalah kalian ya karena melihat hilal. Melihat hilal itu ru'yah, melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati. Juga kalian silakan berbuka atau berlebaran ya. Idul Fitri juga sebab melihat bulan ya, hilal. Fa in ghubiya 'alaikum, maka apabila ya hilal tadi itu disamarkan atau tidak, kalian tidak melihat hilal, ya tidak diperlihatkan hilal, ya bisa tertutup mendung atau tidak terlihat hilal, maka fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Maka sempurnakan ya bilangan bulan Sya'ban
itu menjadi 30 hari. Ya. Di bulan Qamariyah itu tidak ada tanggal 31. Tidak ada tanggal Qamariyah itu sampai 31. Kalau Syamsiah ya, kita ini Masehi ya, Syamsiah, kalender Syamsiah itu sampai ada yang 31. Jadi kalau dengan berdasarkan bulan Qamariyah itu 30 hari. Maka kalau tanggal 29 itu melihat hilal, maka besoknya kita puasa. Kalau tidak melihat hilal, maka Rasulullah secara spesifik menyebutkan sempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban salasina, yaitu 30 hari. Jadi menyempurnakan bulan jadi 30 hari. Maka kemudian setelah 30 hari Sya'ban itu besoknya jelas puasa. Jadi nggak ada 31. Kalau kita, bulan Masehi kan ada 31. Ya. Sehingga jumlah hari dalam hitungan bulan Qamariyah dan bulan Syamsiah ada selisih beberapa hari, ya kurang lebih 11 hari selisihnya. Lebih lama yaitu bulan Syamsiah. Maka nanti bisa tidak sama itu putarannya itu. Baik. Yajibu wajib saumu Ramadhana, yaitu puasa bulan Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan itu wajib bi ahadi umurin, sebab salah satu dari beberapa hal atau beberapa perkara atau beberapa ketentuan khamsatin yang jumlahnya ada 5. Jadi salah satu dari 5 ini maka wajib puasa Ramadan. Ya, wajib puasa Ramadan. Hukumnya puasa Ramadan adalah fardu ain. Tidak fardu kifayah, fardu ain. Wajib. Siapa yang tidak meyakini ya atau mengingkari bahwa puasa Ramadan ini wajib, maka dia telah kufur. Ya. Kamu tidak puasa kenapa nih? Puasa nggak wajib, maka kufur dia. Ya, murtad kalau masih Islam, murtad ya. Harus syahadat. Kenapa? Karena sudah jelas ketentuan di Al-Quran maupun hadis bahwa bulan puasa Ramadan itu adalah wajib. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu ila akhiril ayat. Ya, wajib ini puasa Ramadan. Tapi kamu tidak puasa karena apa? Karena nggak kuat. Karena ya nggak kuat aja gitu, atau ya itu lain, itu fasik. Dia nggak puasa, tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak meyakini bahwa puasa itu wajib, tetapi karena dia tidak kuat menahan nafsunya. Jadi ya masih mengikuti syahwatnya ya, maka dia fasik, tidak sampai kufur ya. Tapi kalau tadi puasa nggak wajib, maka dia kufur. Nah, ini ketentuannya ya. Wajib puasa Ramadan itu ya apabila telah dijumpai salah satu di antara 5 perkara ini. Ahaduha, yang pertama, bikamali Sya'bana, yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban, kalau orang Jawa namanya bulan Ruah ya. Bulan Ruah. Kalau nama aslinya Sya'ban. Salasina yauman, yaitu 30 hari. Jadi kalau sudah Sya'ban itu 30 hari, maka besoknya wajib puasa. Sudah jelas itu. Kalau sudah Sya'ban 30 hari, nggak ada lagi tanggal 31. Ya, berarti besoknya itu tanggal 1 Ramadan. Ya. Maka kalau ada orang yang atau ada aliran yang nggak jelas ya, sudah puasanya mundur 3 hari. Ya. Jadi Sya'ban sudah tanggal ke-32, ada kacau banget. Maka tidak usah kita mengikutinya. Kita mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya ya di dalam Al-Qur'an
ya, dan di dalam hadis, ya, tentunya semua berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis, ya. Jadi tadi sudah ada hadisnya. Ya, kalau berdasarkan eh, apa ombak atau berdasarkan kalender-kalender hitungan yang lain begitu ya, maka kita terbebas dari itu, ya, dan kita tidak perlu mengikutinya. Itu urusan dari majelis ulama atau pemerintah untuk menertibkannya. Nah, kita menertibkan ya bisa-bisa nanti kita bertikai, ya, berkonflik, ya, nahi mungkar, tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih itu dilarang. Kalau misalkan ada satu kemungkaran, kita ingin merubahnya, kita ingin mencegahnya. Tapi kalau kita mencegah, kita melarangnya, timbul mungkar yang lebih berat, mending kita nggak usah, ya. Karena ada nih, misalkan ada yang mabuk, bawa celurit, mabuk dia, wah gitu. Kita nggak bisa main silat, ya. Kita nggak bisa bela diri, atau bela dirinya jurusnya baru jurus 1, ya, level 1-2 gitu ya. Kita kemudian berniat mencegahnya dari perbuatan mungkar, kemudian kita kita maksudnya kita mau ambil itu celurit, ya, karena kita nggak bisa bela diri, celurit bisa kena kita, bisa kena yang lain lagi, bisa tambah berat, ya. Jadi tapi kalau kita mampu, ya harus itu, ya, kita mainkan silat kita, ya, ambil celuritnya, ya. Kalau nggak mampu, ya tidak bisa, ya. Jadi dalam hal ini, ya, pemerintah tentunya, ya, harus meluruskan yang pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Jadi yang pertama ini adalah sebab sempurnanya Sya'ban sudah 30 hari. Maka besoknya wajib puasa Ramadan. Karena bulan setelah Sya'ban ya Ramadan. Wasaniha, ya. Yang kedua dari 5 perkara tadi adalah biru'yatil hilali. Sebab melihat hilal. Fi hakiman, di dalam pada kewajibannya seseorang, ro'ahu, yang dia melihat hilal, wa ingkana, meskipun seorang tadi itu fasikon, orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang berbuat kemaksiatan. Orang yang masih berbuat kemaksiatan itu fasik, ya. Orang yang tidak bisa dipercaya misalkan gitu ya. Nah, ini kalau ru'yatul hilal, ya, dilihat oleh seorang yang fasik, meskipun dia fasik, tapi kalau dia melihat hilal, dia wajib puasa. Orang fasik tadi itu, karena dia melihat hilal. Ya, kalau dia melihat hilal, maka dia wajib puasa untuk dirinya sendiri, meskipun apa yang tadi dilihatnya itu kalau disampaikan kepada orang lain belum tentu percaya karena dia fasik. Tapi karena dia melihat hilal, yang lain tidak, misalkan gitu ya. Tahu-tahu dia misalkan dari bukit sana melihat hilal, ya. Terus ini gimana nih? Karena dia melihat hilal, maka dia wajib puasa. Jadi kalau melihat hilal wajib puasa, ya. Maka kalau ada orang yang kesaksiannya bisa diterima melihat hilal, ya, maka yang lain, ya, ketika disampaikan kabar itu, yang menyampaikan kabar itu bisa dipercaya, maka tentu yang lain mengikuti, ya. Jadi memang sebabnya ini adalah ru'yatul hilal, ini melihat hilal. Jadi kalau melihat hilal itu, ya, dilihatnya pada tanggal 29 Sya'ban. Ya, nggak perlu tanggal 30 Sya'ban, untuk apa melihat hilal, ya. Udah jelas 30 Sya'ban, ya besoknya jelas puasa. Ini tanggal 29 nih, besok puasa atau tidak, itu yaumul syak, ya, hari yang diragukan, ya. Maka harus dijelaskan, ya, di sore harinya tanggal 29 itu melihat hilal atau tidak. Kalau melihat hilal, besoknya puasa. Kalau tidak melihat hilal, maka besoknya disempurnakan Sya'ban. Nah, ini bagi orang yang fasik, meskipun dia fasik,
karena dia melihat hilal, maka untuknya dia itu wajib puasa. Kemudian wasalisuha yang ketiga, bisubutihi, dengan ini yang ketiga di sini ya, dengan ditetapkannya ya hilal tadi, dengan dia melihat hilal tadi, pihakiman di dalam persaksiannya orang, lam yarohu bi'adli syahadatin, ya, orang yang tidak melihat hilal itu tapi ada yang melihat hilal bi'adli syahadatin, yaitu dengan persaksian orang yang adil. Jadi kalau dia tidak melihat hilal, ada orang yang kesaksiannya bisa dipercaya, tidak fasik, ya, kesaksiannya bisa dipercaya, maka ketika dia menyampaikan bahwa saya melihat hilal, orang tadi bisa dipercaya, orang yang menerima kabar telah melihat hilal, maka dia juga wajib puasa. Beda ketika tadi orang fasik, jelas dia suka mabuk misalkan, atau dia itu meninggalkan sholat misalkan, meskipun dia muslim, ya, tapi fasik, maka kita ya yang mendengar kabar dari dia itu ya tidak wajib percaya kepada dia karena kesaksian dia tidak bisa diterima. Tapi bagi yang dia bisa diterima kesaksiannya, ya, dia seorang yang adil, maka kita jadi wajib untuk puasa. Nah, yang terjadi kan seperti itu, ya. Kita di tanggal 29 sore itu kita menunggu orang-orang yang sedang melihat hilal, ya. Ru'yatul hilal itu di beberapa titik yang sudah ditentukan. Maka kita tunggu. Nanti kalau ada kabar yang menyatakan bahwa telah melihat hilal, maka yang tentu ada prosedurnya, ya. Mereka yang seperti apa yang diterima kesaksiannya, sudah ada prosedurnya. Kemudian dia sampaikan bahwa sudah melihat hilal, maka kita yang nggak melihat hilal, kita nggak melihat, ya, kita di rumah nunggu berita, oh ada yang melihat hilal, dan kesaksiannya bisa dipercaya, kita wajib puasa. Kemudian warabi'uha, dan keempat, ini beberapa macam, ya, beberapa varian, gitu ya. Warabi'uha, dan keempat dari 5, biikhbari adli riwayatin mausukin bih, dengan sebab adanya kabar dari, ya, orang yang bisa dipercaya. Jadi ada kabar ini nyampe ke kita, dan kabarnya itu bisa dipercaya, sawaun, ya, waqa'a fil qalbi sidquhu amla, ya, sama saja kita di dalam hati ini, ya, percaya atau tidak, ya. Maka kalau yang membawa itu syaratnya itu adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang adil, maka sudah, masa sih gitu, ya, kita, ya, meskipun begitu tapi kita besok puasa. Karena memang sabda Nabi adalah ru'yah, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, ya. Au ghairi mausukin, atau berita yang tidak dipercaya, yang tidak bisa dipercaya, au ghairi mausukin bih in waqa'a fil qalbi sidquhu, jika di dalam hatinya dia membenarkan. Jadi bisa saja kabar itu dari orang yang tidak dipercaya, tapi, ya, dia bilang dia orang fasik, ya, orang yang tidak bisa dipercaya, diterima kesaksiannya, dia sampaikan bahwa saya melihat hilal dari bukit sana tadi, saya turun, saya melihat hilal. Kemudian kita, ya, membenarkan dalam hati kita, oh dia melihat hilal. Ini tanggal 29 dia melihat hilal. Kalau kita membenarkan dalam hati, maka kita besok puasa. Tapi kalau kita tidak membenarkan karena dia tadi itu, ya, ya, kesaksiannya tidak bisa dipercaya, maka ya sudah, nggak usah dipercaya, kita sempurnakan jadi 30. Tapi kalau yang membawa berita tadi, atau berita itu sampai kepada kita, ya, yang dibawa oleh orang yang adil, oleh orang yang dipercaya, jelas dia, gitu ya, orangnya soleh, ya, tidak tidak terlihat nampak dia berbuat maksiat,
tidak pernah membuka aurat misalkan ya, tutur katanya baik ya. Apa yang menyebabkan kita nggak percaya kepada dia? Ya, tidak pernah ada dusta, misalkan dia tidak terkenal sebagai ahli dusta, misalkan tidak pelupa ya. Maka apa yang menyebabkan kita tidak percaya kepadanya? Kalau dia membawa berita bahwa ada telah melihat hilal, maka ya kita puasa besok. Nah, ini zaman dulu, zaman yang ketika berita itu disampaikan ya face to face. Ya, lalu di daerah kampung sana itu kan dulu tidak ada komunikasi langsung, itu nunggu kabar gitu. Sampai kemudian dia ada menunggu kabar terus ada orang yang datang. Besok puasa sudah ada hilal berarti di sana. Kalau yang melihat tadi bisa dipercaya ya dia puasa. Nah, kalau sekarang itu sudah eh, terbuka informasi ya di TV, televisi bisa kita langsung melihat ya tidak sepayah itu ya. Cukup kita ya menyaksikan saja. Wa khamisuha, dan yang kelima ya, yang kelima dari 5 perkara tadi, bizonni dukhuli ramadhana, yaitu dengan ijtihad atau dengan keyakinan masuknya bulan Ramadan bil ijtihadi, dengan upaya, dengan ijtihad fiman, yaitu bagi seseorang istabaha alaihi dzalik, yang meragukan hal tersebut. Jadi zaman dulu tapi ini ya. Jadi dia berupaya untuk mencari kabar gitu ya, mencari atau melihat hilal ya. Zaman dulu kan susah begitu ya. Maka kemudian apabila dia yakin bahwa ya ada tanda ya hilal nampak, maka dia eh, wajib puasa. Nah, semua ini bermuara kepada hilal ya, bermuara kepada hilal, bukan kepada yang lainnya ya, bukan kepada kalender yang lain atau apa, ombak dan seterusnya itu, sehingga terjadi puasa itu 3 hari sebelum waktunya, lebaran terjadi 3 hari sebelum waktunya tanpa berdasarkan hilal sama sekali. Maka ini namanya bid'ah dolal, namanya ini bid'ah dolal. Tapi kalau semua menuju kepada hilal ya, dan ini di Indonesia ada juga ya dengan hisab gitu. Hisab juga menuju kepada hilal ya. Ada hitung-hitungannya, hilal ini munculnya ya berapa derajat segala macam itu sudah ada hitungan eksaknya gitu ya. Jadi kalau dengan hisab yang begitu begitu canggih ya, dengan hitung-hitungan yang sudah ada ilmunya gitu ya, itu tepat itu ya. Hanya saja permasalahannya kita, perbedaan itu ya mengenai berapa derajat saja. Tapi kalau mengacu kepada hilal ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi dulu tidak pakai hisab misalkan ya, karena waktu itu ya dengan metode ru'yah. Kalau terlihat ya besok puasa, kalau tidak terlihat disempurnakan jadi 30 hari. Faslon aihada faslon. Ini suatu fasal fi syuruti sihhati saumi, di dalam membahas tentang syarat-syarat sahnya puasa. Kalau tidak menetap ini ya berarti tidak sah ya, tidak sah puasanya, atau ya justru malah bisa berdosa dia. Ya, kita baca. Syartu sihhati atau syurutu sihhati. Syarat-syarat sahnya puasa, kalau ini syartu berarti syarat gitu ya. Syarat sahnya puasa arba'atu asya'a, ada 4 hal, 4 macam. Yang pertama Islamun, Islam. Orang nggak Islam puasa ya nggak ada gunanya ya. Orang nggak Islam kok puasa, ya terserah aja, ya nggak ada gunanya.
nggak dinilai. Nah, maka kalau nggak Islam, nggak puasa ya jangan dia apa-apain, dia memang nggak ini ya, nggak puasa juga nggak sah atau ya tidak memenuhi syarat, ya dia keyakinannya memang seperti itu ya sudah biarkan saja. Nah, kalau kita Islam, mengaku Islam, wajib kita puasa, ya. Jadi syarat pertama adalah Islam, wa aklun dan berakal, ya akalnya waras. Ya bukan yang tidak waras. Tidak waras berarti tidak sadar atau ya lagi pingsan atau tidak sadar berhari-hari, kemudian berikutnya masuk puasa nggak puasa ya sudah ya memang eh, tidak apa namanya tidak disyaratkan bagi dia ya, tidak memenuhi syarat gitu ya. Orang gila ya nggak usah puasa gitu. Kemudian wanakoun. Nah, ini wanakoun dan suci min nahwi haidin semisal haid. Jadi orang yang haid maka dia tidak boleh puasa, ya. Kalau dia puasa ya nggak sah. Bukannya nggak sah, dia berdosa. Dia justru malah dia berdosa ketika dia haid puasa, ya. Sudah nggak sah berdosa. Karena dia melanggar aturan, gitu ya. Orang haid ya sudah nggak usah puasa. Nanti puasanya diganti hari setelah Ramadan. Ya diganti sebanyak yang dia haid. Sebanyak hari yang dia tidak puasa diganti di luar Ramadan. Maka kalau sudah masuk Syawal, ya segera dibereskan itu utang-utangnya. Ya bagaimana dengan puasa sunnah Syawal? Itu nomor 2. Ya, jangan mendahulukan sunnah, wajibnya ketinggalan. Mendapatkan puasa Syawal, sunnah niatnya puasa wajibnya ketinggalan. Jangan. Kita dulukan ya, puasa kodoknya, baru nanti kalau ada waktu dilanjutkan dengan puasa Syawal. Kalau bapak-bapak enggak ada, ya, enggak ada haid. Kecuali dia musafir. Haid. Kalau bukan haid, ya, misalkan dia junub gitu ya, keluar sperma misalkan ya, atau habis berhubungan badan suami istri malamnya gitu, itu tidak menghalangi dia puasa besoknya. Ya, tetap dia wajib puasa meskipun dia mandinya itu setelah subuh. Tapi kalau haid memang dilarang dia puasa. Bahkan bukan hanya puasa, sholat juga tidak boleh orang yang haid. Bedanya kalau sholat tidak usah diganti di lain waktu, tapi kalau puasa diganti di lain waktu. Di puasa itu hanya menangguhkan, tapi kalau sholat diskon. Jadi kalau sholat itu diskon, ya nggak usah nanti diganti. Tapi kalau puasa itu ditangguhkan, diganti di waktu lain. Kemudian yang keempat wa ilmun bikaunil wakti qabilan lisom, dan syarat sahnya juga ada pengetahuan ya tentang waktu yang diperbolehkannya puasa. Ya. Kalau ini puasa sunnah ya, maka syarat sahnya puasa adalah tidak pada waktu-waktu yang diharamkan puasa. Apalagi Ramadan. Ramadan jelas waktunya, ya ada sudah dikawal oleh pemerintah waktunya. Ya, sudah jelas waktunya. Tentu kita tahu waktu ini puasa. Kalau nanti di luar Ramadan kita mau puasa, maka perhatikan juga ini, ya. Juga suci dari haid, ya. Kemudian juga tahu bahwa hari ini, hari yang kita puasa ini bukan hari yang diharamkan. Contoh hari yang diharamkan adalah hari raya. Puasa kok di hari raya, haram, ya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Yaumut Tasyrik, ya, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selain itu kan silakan saja puasa, ya. Mau
ya tentu ada ininya, ya ada Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, ya atau puasa sehari puasa tidak, ya silahkan saja. Selain 5 hari itu silahkan. Juga pada hari yang diragukan, misalkan tanggal 30 Sya'ban, ya 29 Sya'ban kemarin tidak melihat hilal disempurnakan, sudah tanggal 30 Sya'ban tidak perlu puasa, ya. Kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa puasa sunnah. Ini nggak terbiasa puasa sunnah, sengaja puasa di tanggal 30 Sya'ban, itu jangan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini cukup sekian pembacaan kitab Safinatun Najah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, merahmati kita, menyayangi kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma wa bihamdik. Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, semua. Ustaz, Terima semuanya. kasih Pak Semuanya. Ustadz. Ya, sami-sami Pak.